Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah atas nikmat sehat dan sempat dari Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari kisah luar biasa, yaitu tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Mereka bukan hanya ulama, tapi juga pejuang, pendidik, dan teladan kehidupan. Melalui pelajaran ini, kita akan mengenal siapa saja Wali Songo itu, bagaimana cara berdakwah mereka, serta nilai-nilai yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan, yaitu melalui cerita, contoh nyata, dan juga kuis. Tujuannya agar kalian tidak hanya mengenal sejarah, tetapi juga dapat meneladani semangat dakwah dan akhlak mulia dari para wali songo. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan biografi masing-masing wali songo, menjelaskan peran wali songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, serta dapat meneladani keteladanan para wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan asal-usul wali songo. Wali songo berasal dari kata wali yang artinya kekasih Allah dan songo 9, yang berarti 9 orang kekasih Allah yang menyebarkan Islam di Jawa. Wali songo sebagai waliullah dan waliul amri, yaitu sebagai pemimpin agama dan masyarakat. Wali songo tidak memaksa orang masuk Islam, tetapi mengajarkan dengan cara halus. Misalnya, ketika masyarakat masih senang wayang dan gamelan, para wali menggunakannya untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang Wali Songo, Ibu akan menjelaskan tentang biografi dan peran para Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Perhatikan dan fokus semuanya ya. Wali yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan ulama pertama penyebar Islam di Jawa. Berdakwah melalui pendidikan dan perdagangan, mendirikan pesantren di Gresik, kemudian beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Dan beliau dimakamkan di Gresik. Jadi ketika dulu beliau tiba di Jawa, masyarakat saat itu masih banyak yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Namun Sunan Gresik tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Sebaliknya, beliau berdakwah dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Di antaranya melalui jalur perdagangan. Nah, beliau ini dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga disukai banyak orang. Kemudian beliau senang menolong masyarakat. Sunan Gresik gemar mengobati orang sakit dan membantu masyarakat miskin tanpa pamrih. Kemudian melalui pendidikan, beliau mendirikan pesantren di Gresik yang menjadi tempat belajar agama bagi para santri yang pertama di Pulau Jawa. Nah, dengan cara Sunan Gresik ini dalam menyebarkan agama Islam, banyak masyarakat tertarik pada ajaran Islam karena melihat akhlak mulia beliau. Sunan Gresik mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dalam berdagang, tolong-menolong dalam kebaikan,
menyebarkan Islam dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, serta mengutamakan perbuatan nyata daripada kata-kata. Nah, dari Sunan Gresik ini kita bisa belajar bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan kata-kata saja, tapi bisa dengan tindakan nyata seperti kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Wali yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW yang lahir di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau pendiri pesantren Ampel Denta dan perancang kerajaan Islam Demak. Wafat tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan molimo, yaitu larangan berzina, mabuk, madat, main, dan maling. Jadi ketika tiba di Pulau Jawa, Sunan Ampel melihat masyarakat masih banyak yang belum mengenal ajaran Islam. Beliau lalu menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan penuh kebijaksanaan. Contohnya, beliau mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Nah, pesantren ini menjadi pusat pendidikan pertama di Pulau Jawa, tempat para santri belajar agama, akhlak, dan kepemimpinan. Yang kedua, beliau merupakan perancang kerajaan Islam Demak. Sunan Ampel ikut merancang berdirinya kerajaan Islam Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang dipimpin oleh Raden Fatah. Sunan Ampel mengajarkan molimo atau 5M. Ini adalah ajaran yang sederhana tapi sangat bermakna. Molimo itu yang pertama madon atau berzina, larangan berzina. M yang kedua minum atau mabuk-mabukan. M yang ketiga madat atau memakai narkoba. M yang keempat main atau berjudi. Dan M yang kelima maling atau mencuri. Dengan menjauhi 5 hal ini, seseorang akan memiliki akhlak yang baik dan kehidupan yang bersih. Selain itu, Sunan Ampel juga mengajarkan bahwa Muslim tidak hanya rajin beribadah, tapi juga harus menjaga akhlak dan kejujuran, menghormati orang tua dan sesama, menjauhi perbuatan maksiat, dan berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Nah, dari kisah Sunan Ampel ini kita belajar bahwa menjadi orang beriman bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menjauhi perbuatan buruk dan menjaga akhlak mulia. Wali yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang lahir di Surabaya tahun 1465. Guru dari Raden Fatah atau Sultan Demak. Sunan Bonang wafat tahun 1525, dimakamkan di Tuban. Sunan Bonang mengembangkan dakwah lewat seni gamelan dan wayang. Sunan Bonang meneruskan perjuangan ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau berdakwah dengan cara yang unik sehingga disukai oleh masyarakat karena beliau menggunakan seni dan budaya lokal. Sunan Bonang menggunakan seni gamelan dan wayang. Beliau menciptakan lagu dan irama gamelan yang disisipkan pesan-pesan Islam, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran agama sambil menikmati kesenian. Sunan Bonang juga menjadi guru para wali muda. Salah satunya adalah guru dari Raden Fatah, yang kemudian menjadi Sultan Demak, yaitu raja pertama dari kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang mengajarkan bahwa dakwah tidak harus dilakukan dengan cara keras, tetapi bisa melalui seni budaya, agar agama mudah diterima. Melalui keteladanan pribadi, seperti sopan santun, kesabaran, dan keikhlasan. Dan melalui pendidikan atau bimbingan,
terutama untuk para generasi muda. Nah, dari Sunan Bonang kita dapat belajar bahwa menyampaikan kebaikan bisa dilakukan dengan cara yang indah dan kreatif. Jadi seperti Sunan Bonang, kita juga bisa berdakwah atau berbuat baik melalui lagu, seni, karya, atau tindakan kecil yang membawa manfaat bagi banyak orang. Wali yang keempat, Sunan Giri atau Raden Paku Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak yang berdakwah di Gresik. Dulu pernah mengirimkan dai sampai ke Madura, Bawean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri juga pencipta permainan anak Islami seperti lir-ilir dan cublak-cublak suweng. Sunan Giri wafat tahun 1506, dimakamkan di Giri, Gresik. Dulu setelah belajar agama, Sunan Giri mendirikan pesantren di sebuah daerah di Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, pesantren ini kemudian dikenal sebagai Giri Kedaton yang menjadi pusat dakwah Islam di Nusantara. Dari pesantren inilah para muridnya menyebarkan Islam ke berbagai daerah di seluruh Nusantara, seperti ke Madura, Bawean, Ternate, dan Tidore. Karena peran besar ini, beliau dikenal sebagai Waliul Amri, yaitu pemimpin masyarakat. Sunan Giri menggunakan pendidikan dan permainan anak-anak sebagai media dakwahnya. Karena beliau sadar, untuk menanamkan nilai-nilai Islam adalah melalui hal-hal yang menyenangkan dan mudah dipahami. Beberapa contohnya, beliau menciptakan lagu permainan dan lagu anak Islami seperti lir-ilir dan cublak-cublak suweng. Lagu-lagu ini mengandung moral dan nasihat kehidupan agar anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan iman yang kuat. Lagu-lagu ini terkenal hingga sekarang. Meskipun seperti lagu anak-anak, sebenarnya di dalamnya berisi tentang nasihat untuk umat agar senantiasa memperbaharui Islam dan semangat dalam beribadah. Contoh sedikit penggalan liriknya dari lagu Lir-Ilir seperti ini. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir. Nah, artinya, bangunlah, bangunlah, tanaman imanmu sudah mulai tumbuh. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah, ayo bangkit dari kemalasan, perkuat iman, dan teruslah berbuat baik. Nah, Sunan Giri juga mengajarkan akhlak dan kemandirian. Di pesantrennya, santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar kedisiplinan, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Sunan Giri menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Sunan Giri sering diminta pendapat oleh para raja dan masyarakat karena beliau dikenal arif, berilmu, dan berakhlak luhur. Dari beliau, kita bisa belajar bahwa belajar dan bermain bisa menjadi jalan untuk menebar kebaikan. Seperti Sunan Giri, kita harus rajin belajar, menghargai ilmu, dan menggunakan kemampuan kita untuk menolong serta menginspirasi orang lain. Wali yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Beliau putra dari Sunan Ampel atau adik dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Derajat ini berdakwah melalui pendidikan moral dan sosial. Beliau juga menciptakan tembang pangkur sebagai media dakwahnya. Sunan Derajat wafat pada abad ke-16, dimakamkan di Sedayu, Gresik. Pada sejarah Sunan Derajat, beliau dulu menyebarkan Islam dengan cara yang lembut, sosial, dan penuh kasih sayang. Beliau sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Saat itu banyak masyarakat yang tidak berpendidikan, sehingga beliau tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga membangun kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Beberapa cara dakwah dari Sunan Derajat. Yang pertama,
membantu rakyat kecil. Beliau sering sekali memberi makanan dan pakaian kepada orang miskin, serta mengajarkan mereka untuk bekerja keras dan mandiri. Yang kedua, mendirikan tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sunan Derajat mengajarkan santri dan masyarakat untuk berdagang, bertani, dan membuat kerajinan agar mereka dapat hidup lebih baik. Yang ketiga, Sunan Derajat menggunakan seni dan tembang Jawa. Beliau menciptakan tembang pangkur yang berisi nasihat kehidupan agar manusia selalu berbuat baik dan tidak sombong. Isi tembangnya mengingatkan bahwa orang yang berilmu harus rendah hati dan membantu sesama. Ajaran dan nilai keteladanan daripada Sunan Derajat ini mengajarkan bahwa nilai-nilai ini menunjukkan Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Dari Sunan Derajat kita dapat belajar bahwa orang beriman sejati bukan hanya rajin beribadah, tapi juga peduli dan suka menolong terhadap sesamanya. Misalnya, suka berbagi makanan, membantu teman yang kesulitan, dan selalu berkata lembut kepada siapapun. Wali yang keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Beliau adalah Tumenggung Wilwatikta, Bupati Tuban. Berdakwah dengan seni dan budaya lokal, seperti wayang kulit, gamelan, busana. Sunan Kalijaga mengajarkan Islam dengan pendekatan toleransi dan kebijaksanaan. Lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan kritik sosial dan makna moral. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai wali yang bijak, kreatif, dan dekat dengan budaya Jawa, sehingga banyak masyarakat yang menyukai cara berdakwahnya beliau. Sebelum menjadi wali, Raden Mas Syahid pernah hidup sebagai pemuda biasa yang sempat tersesat dan suka berbuat salah. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, hidupnya berubah total. Beliau bertobat dan menjadi murid dari Sunan Bonang. Dari sinilah beliau mendapat nama Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau penjaga sungai, sebagai simbol kesungguhan menjaga iman dan masyarakat. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh seni, bukan dengan paksaan. Beliau memahami bahwa masyarakat sangat mencintai budaya, sehingga ia menggabungkan ajaran Islam dengan seni dan tradisi lokal. Nah, beberapa contohnya, beliau menggunakan wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Beliau juga menulis banyak lakon atau cerita tentang wayang yang mengandung pesan moral Islami. Sunan Kalijaga menciptakan lagu-lagu Jawa berdakwah. Salah satunya adalah lagu Gundul-Gundul Pacul, yang seperti lagu anak-anak tetapi mengandung makna mendalam. Lagu ini mengingatkan para pemimpin agar tidak sombong dan selalu amanah dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, beliau mengajarkan tentang toleransi dan kebijaksanaan. Sunan Kalijaga sangat menghargai adat dan budaya lokal. Beliau mengajarkan bahwa Islam tidak harus menghapus budaya, tetapi menyempurnakan dan mengarahkan menjadi lebih baik. Beberapa ajaran dari Sunan Kalijaga yang dapat kita petik hikmahnya, yaitu menggunakan seni dan kreativitas untuk menyebarkan kebaikan, menghargai perbedaan dan budaya masyarakat, berbuat baik dengan sabar, lembut, dan tanpa kekerasan, serta selalu rendah hati dan bijaksana dalam menghadapi orang lain. Nah, dari kisah beliau ini, kita dapat meneladani beliau dengan cara yang sopan santun, menghormati budaya, berkreasi dengan nilai-nilai Islam, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Wali yang ketujuh, Sunan Muria atau Raden Umar Said.
Beliau adalah putra Sunan Kalijaga yang merupakan wali termuda dari 9 wali. Sunan Muria berdakwah di daerah terpencil kepada rakyat kecil. Beliau mengajarkan agama lewat tembang, sinom, dan kinanti. Beliau juga mengajarkan nilai kesederhanaan dan kerja keras. Sunan Muria memilih berdakwah di daerah terpencil, seperti di daerah pedesaan, bukan di perkotaan. Beliau lebih suka hidup di tengah masyarakat sederhana, agar bisa mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dan membumi. Misalnya melalui kegiatan sehari-hari. Sunan Muria berdakwah sambil membantu masyarakat bertani, berdagang, dan bekerja. Dengan begitu, ajaran Islam akan terasa mudah dan dekat sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Sunan Muria menggunakan seni dan tembang Jawa. Beliau sering menggunakan tembang sinom dan kinanti untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Lagu-lagu ini berisi tentang ajaran kesederhanaan, kerja keras, kejujuran, dan ketekunan. Beliau menanamkan nilai sosial dan moral. Sunan Muria mengajarkan agar manusia hidup rukun, saling tolong-menolong, dan tidak sombong. Beliau juga menekankan pentingnya menghormati orang tua dan menjaga hubungan baik antar sesama. Sunan Muria sangat menekankan kesederhanaan dan ketulusan dalam hidup. Beberapa nilai penting dari ajaran Sunan Muria, yaitu hidup sederhana dan tidak berlebihan, rajin bekerja dan tidak bergantung kepada siapapun, atau mandiri, berbuat baik dan tanpa mengharap balasan, atau ikhlas, kemudian menjaga keharmonisan dan saling tolong-menolong. Nah, dari Sunan Muria kita belajar bahwa kebaikan sejati bukan dari kata-kata, tetapi dari tindakan sederhana yang tulus. Nah, seperti Sunan Muria, kita bisa menebar kebaikan melalui hal kecil, misalnya menolong teman, menghormati guru dan orang lain, serta bekerja keras tanpa pamrih. Wali yang ke-8, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra Sunan Ngudung yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus menguasai banyak ilmu agama dan logika. Beliau dikenal toleran, menghormati tradisi lokal seperti larangan menyembelih sapi di Kudus. Beliau juga dikenal sebagai waliul ilmi atau wali yang berilmu. Beliau pencipta gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus dikenal sebagai waliul ilmi karena beliau menguasai berbagai bidang ilmu, seperti ilmu agama, ilmu logika, dan ilmu kepemerintahan. Dalam menyebarkan Islam, beliau tidak memaksa, melainkan menyesuaikan dengan budaya masyarakat Jawa. Beberapa cara dakwah dari Sunan Kudus. Yang pertama, menghormati budaya dan kepercayaan lokal. Saat berdakwah di Kudus, masyarakat setempat masih banyak yang menganut agama Hindu dan sangat menghormati sapi. Untuk menghargai mereka, Sunan Kudus melarang umat Islam menyembelih sapi agar tidak menyinggung perasaan umat Hindu. Tindakan ini menunjukkan toleransi dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Yang kedua, mendirikan Masjid Menara Kudus. Masjid ini unik karena bentuknya yang menyerupai candi Hindu dan simbol perpaduan antara kebudayaan Islam dan Jawa. Tujuannya agar masyarakat tidak merasa asing dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, beliau mengajarkan akhlak dan logika. Sunan Kudus mendorong Islam agar tidak hanya beribadah, tetapi juga berpikir cerdas, berilmu, dan berakhlak mulia. Sunan Kudus mengajarkan beberapa nilai penting, seperti Islam harus disebarkan dengan hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian setiap orang harus menghormati perbedaan dan tidak merendahkan kepercayaan lain. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang harus berjalan bersama. Dan seorang pemimpin yang baik harus adil, sabar, dan berpikiran terbuka.
Dari Sunan Kudus, kita dapat meneladani bersikap toleran terhadap teman yang berbeda, berpikir bijak sebelum bertindak, dan menggunakan ilmu untuk manfaat banyak orang. Wali yang ke-9, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah tahun 1448, merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Beliau berdakwah di Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten, berperan memperkuat politik dan kedaulatan Islam di Jawa Barat, serta memperkuat hubungan Islam antar daerah. Setelah menuntut ilmu di Arab, Sunan Gunung Jati kembali ke Nusantara untuk berdakwah. Beliau berjuang menyebarkan Islam melalui jalur pemerintahan, pendidikan, dan diplomasi. Beberapa cara dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, dengan mendirikan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan Kerajaan Islam Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang kedua, menjalin hubungan damai antar daerah. Beliau saling mengadakan kerjasama dan perdamaian dengan kerajaan lain, termasuk dengan Kerajaan Demak, Banten, dan Ternate. Tujuannya agar Islam dapat berkembang tanpa peperangan. Dan yang ketiga, dakwah dengan teladan dan kebijaksanaan. Sunan Gunung Jati mengajarkan Islam melalui keteladanan, sopan santun, dan keadilan. Beliau dikenal sangat toleran terhadap budaya lokal serta menghormati tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa nilai penting yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemimpin sejati harus adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Islam mengajarkan kedamaian dan persatuan, bukan permusuhan. Menuntut ilmu dan berakhlak mulia adalah kunci keberhasilan hidup. Dan hargai budaya dan perbedaan selama tidak melanggar ajaran agama. Nah, dari kisah Sunan Gunung Jati ini, kita dapat meneladani bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang membawa kedamaian dan menyatukan perbedaan. Kita juga bisa menjadi pemimpin yang bijak. Misalnya, menjadi teladan bagi teman, bersikap adil, menghargai orang lain, dan menebar kebaikan di sekeliling kita. Dari penjelasan tentang biografi dan peran para wali songo, dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo merupakan 9 tokoh besar penyebar Islam di Jawa yang berdakwah melalui pendidikan, seni budaya, sosial, dan politik. Keteladanan Wali Songo mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, toleransi, dan kebijaksanaan. Peran Wali Songo sangat besar dalam membentuk peradaban Islam di Nusantara. Wali Songo bukan hanya tokoh agama, tetapi pahlawan yang membawa perubahan besar melalui pendidikan, seni budaya, dan sosial. Keteladanan mereka mengajarkan keikhlasan, toleransi, dan semangat dalam berdakwah secara damai dan kreatif. Nah, sebagai contoh penerapannya, siswa dapat meneladani Wali Songo dengan cara rajin belajar, jujur, menolong teman, dan menghargai budaya serta agama lain. Nah, anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita sudah belajar tentang perjuangan dan keteladanan para Wali Songo. 9 wali Allah yang penuh semangat dan kebijaksanaan dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mereka berdakwah dengan cara yang lembut, cerdas, dan penuh kasih sayang. Semoga kisah mereka dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Ingatlah, kita juga bisa menjadi wali kecil di zaman sekarang ini. Bukan dengan berdakwah di mimbar, tetapi dengan menjadi anak yang jujur, rajin belajar, menghormati orang tua, dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Teruslah semangat dan berbuat baik, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari dakwah yang mulia. Nah, sekarang waktunya berlatih. Simak dan jawab pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Istilah Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Arti kata Wali Songo adalah
A. 9 Raja Jawa, B. 9 ulama besar penyebar Islam, C. 9 murid Nabi Muhammad SAW, atau D. 9 bangsawan kerajaan. Jawabannya adalah B. 9 ulama besar penyebar Islam. Soal nomor 2. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai A. Pendiri pesantren Ampel Denta, B. Pencipta lagu Lir Ilir, C. Ulama pertama penyebar Islam di Jawa, atau D. Guru dari Raden Fatah. Jawaban yang tepat adalah C. Ulama pertama penyebar Islam di Jawa. Selanjutnya soal nomor 3. Dakwah Sunan Kalijaga terkenal dengan pendekatannya melalui A. Perdagangan dan pendidikan, B. Seni dan budaya lokal, C. Ceramah di masjid besar, atau D. Kegiatan politik dan perang. Jawabannya adalah B. Seni dan budaya lokal. Lanjut soal nomor 4. Sunan Kudus dikenal sebagai waliul ilmi karena A. Memiliki banyak murid di seluruh Jawa, B. Menguasai ilmu agama dan logika serta bersikap toleran, C. Menjadi pemimpin pertama di Kudus, dan D. Mendirikan pesantren terbesar di Jawa Tengah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menguasai ilmu agama dan logika serta bersikap toleran. Oke, lanjut nomor terakhir. Soal nomor 5. Lagu Gundul-Gundul Pacul yang diajarkan Sunan Kalijaga mengandung A. Cerita sejarah tentang kerajaan Jawa, B. Doa-doa dalam bahasa Arab, C. Unsur hiburan rakyat tanpa pesan, atau D. Kritik sosial dan makna moral. Jawabannya adalah ya, yang D. Mengandung kritik sosial dan makna moral. Oke, hebat ya semuanya. Terima kasih. Lanjut, refleksi. Jadi, Ibu sudah menyiapkan kuis di Kahoot dengan gimpin yang tertera pada layar berikut ini. Nanti anak-anak Ibu kerjakan di rumah masing-masing. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan disimak baik-baik ya. Semuanya semangat! Baik, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan memberikan contoh cara menjawab soal atau kuis Kahoot. Nah, silakan pada HP masing-masing masuk ke menu Google atau Google Chrome, kemudian klik Kahoot, K-A-H-O-O-T seperti ini, kemudian klik cari. Nah, di sini langsung muncul ya, Kahoot. Join a game of Kahoot. Nah, tapi jangan salah pilih ya, kalau yang ini untuk siswa, yang ini untuk guru. Jadi, anak-anak Ibu klik yang ini, yang join a game of Kahoot. Nah, sudah muncul tampilan Kahoot-nya. Silakan masukkan pin gamenya yang tadi sudah Ibu sematkan pada slide PowerPoint. Tadi pinnya adalah 05053525. Ya, pastikan sudah benar ya pinnya ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini sudah muncul tampilan pertanyaannya. Ya, sudah ada judulnya. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, sebanyak 40 soal. Nah, perlu diketahui di sini Ibu membuat 40 soal berupa soal pernyataan. Jadi anak-anak Ibu cukup menjawab atau memilih mana pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, tapi di sini ada peraturannya. Dalam setiap soal itu ada durasi waktu mengerjakannya. Ya, jadi tidak boleh terlalu lama, nanti kehabisan waktu tidak bisa menjawab. Ya, jadi siapa nanti yang paling cepat dan tepat jawabannya, dialah yang menang. Ya, nanti di akhir kalau sudah satu kelas mengerjakan semua,
itu biasanya ada 5 besar. Nah, yang dapat poin paling tinggi itu nanti jadi juaranya. Oke? Nah, sebelum memulai, jangan lupa di sini ada kolom nama panggilan. Nah, silakan ketikkan nama masing-masing. Misalkan namanya Salsabila. Nah, Salsabila. Kemudian klik mulai. Salsabila sudah nampak. Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Oke. Warna hijau dan mendapatkan poin. Kalau salah, berarti jawabannya nanti di sini warnanya merah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Yang tadi itu soal nomor 1. Nah, sekarang kita melaju ke soal nomor 2. Sunan Kalijaga dikenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan wayang kulit. Nah, benar atau salah? Tentunya benar ya. Mudah sekali kan? Nah, di sini kita tambah poin lagi. Kita klik berikutnya atau next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Sunan Gunung Jati berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Benar atau salah nih? Sunan Gunung Jati di Sumatera. Salah ya. Jawabannya. Nah, kita mendapat poin lagi nih. Oke, dan seterusnya sampai ke nomor 40. Ya, seperti itu ya anak ibu ya. Paham ya? Nah, sekiranya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan bisa hubungi nomor ibu atau bisa ditanyakan melalui grup kelas. Ya, baik. Semangat semuanya ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia telah selesai. Mudah-mudahan materinya dapat terserap sempurna dan kita dapat meneladani peran para Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam selanjutnya. Tetap semangat! Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.